Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Amin. Katakan yes. Katakan wuhu. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongmu. Siapa dia? Percaya gak sih Tuhan itu gunung batu kita? Kok saya lihat mukanya masih belum bahagia gitu ya? Kenapa? Ada makan siangnya yang ketinggalan? Udah makan kan Bapak Ibu Saudara? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Kalau udah harusnya semangat, katakan yes. Yes. Ya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan glory, glory, glory. Haleluya. Glory, Haleluya. Oh, nah itu dong semangatnya. Saya mau dengar suaranya di sini ya, sebelah kanan ya. Glory, haleluya. Coba. Sebelah kiri. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Di sebelah kanan dong. Glory, haleluya. Sebelah kiri. Glory, asik. Semuanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bisik-bisik yuk sebelah kiri kanannya. Bisik. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisik sebelah kirinya, sebelahnya. Bisikin dong. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sini aja sampai tertawa loh. Haleluya. Tepuk tangan dong. Gitu dong ya, semangat ya. Ini saya udah mulai ada perubahan-perubahan mukanya ya. Kayaknya sudah siap mendapatkan 10 juta ya hari ini ya. Siap? Ada yang siap menerima berkat Tuhan? Lebih dari 10 juta? Amin. Woo! Bahwa Tuhan juga asik gunung batuku. Bahwa Tuhan juga. Siapa? Bahwa siapa dia? Menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kita percaya yuk. Percaya akan Dia sampai. Aku percaya akan perlindunganku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku. Tempat perlindungan yang tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan wuh. Katakan haleluya. Katakan oh yeah. Woo.
Bahwa Tuhan juga asik. Goyang dong. Bahwa Tuhan juga. Siapa dia? Amin. Bahwa Tuhan juga. Siapa dia? Penolong, yaitu Allahku membantu. Yang percaya lambaikan tangannya. Aku percaya akan Dia. Aku percaya tanduk keselamatan, tanduk selamatku. Aku percaya akan Sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindungan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Memang kalau Tuhan itu dahsyat banget ya. Sampai hari ini saya pengen loh kita joget ya. Karena sukacita itu biasanya ekspresinya joget loh. Jangan cuma-cuma yang di kampung-kampung dangdutan gini bisa gitu ya. Di sini nggak boleh kalah gitu ya. Harus lebih. Kalau bisa ngebor gini sampai minyak buminya keluar gitu ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Betapa tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita menyembah, memuji, bersorak, joget bareng ya. Haleluya. Lanjut yuk guys. Siap. Oke, boleh jogetnya ya. Kanan kiri dong. Ya 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 ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan dengan imanmu. Kasih setiamu besar selamanya. Joget yuk. Riba riba. Terukur besar kasih setiamu. Amin. Katakan dong. Dahsyat. Melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Panjangnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus. Buatanmu besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Asik. Dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih
Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Ngomong sebelah kiri kanannya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Yesus. Kasih setiamu besar selamanya. Masih pengen goyang lagi? Masih ya? Tiada terukur besar kasih setiap. Goyang dong, asik. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk kita memuji dan bersyukur yuk. Hatiku bersyukur, goyang dong. Jiwaku memuji, mulutku bersorak, bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi, come on, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita agak jongkok dikit yuk. Kasih setiamu besar selamanya. Agak naik dikit yuk, asik. Kasih setiamu besar selamanya. Boleh kita berdiri dan menyembah Dia. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, Yesus Lord. Kasih setiamu semuanya selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Wow, Engkau dahsyat. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Tak pernah habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam, lebih dekat lagi Tuhan. Yes, muka dengan muka. Kami bertemu dengan Engkau ya Bapa. Ini kami ya Roh Kudus. Ini kami Yesus. Ku sembahkan
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Ini kami, Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku. Amin, Yesus. Dari hati kami, Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus, oh Yesus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami menyembah-Mu, Yesus. Mari kita sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau nama di atas segala nama. Yes. Kami agungkan Engkau ya Raja, Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas setiap kami. Sore hari ini indah ketika kami mencari Engkau ya Bapa. Kami tinggalkan kegiatan kami, kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang lemah pasti Tuhan kuatkan. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Bahkan yang terikat Tuhan pasti akan lepaskan. Berbicara dengan suara yang lantang atas kami di tempat ini ya Bapa. Tegur kami ketika Engkau dapati kami salah. Bahkan tarik kami mendekat kepadamu ketika Engkau dapati hari-hari ini kami menjauh daripada Engkau. Sehingga sisa hidup yang kami pakai untuk kami hidupi, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berbicara kami siap dipulihkan dan diberkati. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup,
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom, apa kabar? Semuanya sehat, baik? Haleluya. Puji Tuhan, saya baru pertama di tempat ini. Saya mau kenalan dulu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Haleluya. Kira-kira yang khotbah di depan cocok enggak dipanggil namanya Abraham? Ayolah Pak, jujur Pak. Cocok enggak? Enggak cocok ya. Ya, saya dapat nama Abraham baru tahun 2000, puji Tuhan. Saya dibaptis sama Bapak Timotius Arifin tahun 2000 tanggal 15 April. Jadi kalau ada yang bilang oh pendetanya masih hijau, hijau kuning tidak menentukan masalah. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ya, tahun 2000 saya dibaptis. Dan tahun 2000 saya move ke Jakarta, jadi nama asli saya sampai hari ini adalah Gangsar Sugio Pranoto. Siapa namanya? Enggak apa. Gangsar Sugio Pranoto, kalau orang Jawa pasti tahu Gangsar itu artinya lancar. Kenapa lancar? Saya anak ke-6, waktu ibu saya hamil saya di kampung, di Jember. You know Jember? Tidak Jember, Jember itu orang Jawa, jemaat saya kebanyakan orang Batak. Orang Batak tidak bisa bilang Jember, Jember. Orang Jember makan ayam bok berek di Berebes. Haleluya. Ya, saya lahir di Jember dan puji Tuhan ketika saya lahir saudaraku, ibu saya baru keluar dari rumah nunggu becak gak datang-datang, saya lahir. Keluar brojol fush. Dikasih nama Gangsar, lancar. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha tidak lancar, pastikan ganti PT Gangsar. Bilang kanan kirimu yang khotbah tapi namanya Abraham. Haleluya. Amin. Ya, saya punya 3 putri dan 1 istri perempuan. Iya, kadang-kadang pendeta juga suka yang laki-laki, bahaya juga itu. Ya, saya punya istri perempuan, jadi semua anggota keluarga saya perempuan, puji Tuhan saya paling ganteng di rumah. Haleluya. Ih, kok ibu-ibu ngelihatnya gini ya? Ya, puji Tuhan, anak saya yang pertama tinggal di Papua. Karena dia seorang dokter. Anak saya yang kedua ada di Michigan, di Detroit, Amerika. Terus yang ketiga masih kelas 6 SD. Saya pria sejati, makanya anaknya bedanya jauh. Amin. Baik, kenalan cukup, istri saya juga seorang pendeta, makanya kalau hari Minggu ngundang saya enggak mungkin istri saya ajak. Karena dia juga pengkhotbah, hari ini dia khotbah di rayonnya Pak Sutadi Rusli. Jauh, aku ke sini, dia ke sana. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita yuk. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Biasanya tema khotbah itu bilang begini Bapak Ibu. Di balik masalah ada berkat, betul enggak? Di balik pergumulan ada jawaban, betul enggak? Di balik kesulitan ada sukacita. Tapi khusus untuk di gereja ini saya balik. Di balik berkat ada bencana. Sing amin mek siji. Ayo dong semangat dong amin. Ya, di balik berkat ada apa? Bencana. Jadi siap-siap tersinggung, kalau ada yang tersinggung percayalah saya akan singgung terus. Biar kita bertobat. Oke, 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 dan selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian. Segenap bangsa Yehuda mengambil siapa? Uzia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasiah. Ayat yang kedua tolong baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan 3-2 ya.
Oke, ayat ketiga saya baca. Usia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja dan 52 tahun itu termasuk salah satu raja terlama di Yehuda. 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat tolong baca Bapak Ibu. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Sakharia yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat apa? Tolong ayat 5-nya jangan dihapus. Saudara lihat di sini ayat B-nya. Dan selama ia mencari siapa? Tuhan, Allah membuat segala apa? Pak Bu, lihat saya sebentar. Keberhasilan kita ke depan, famous atau tidak kita ke depan, bukan ditentukan kita anak siapa. Bukan ditentukan seberapa banyak harta yang saudara punya. Bukan seberapa hebat pendidikan saudara. Tetapi Alkitab mengingatkan kehebatan kita ke depan dipakai Tuhan atau tidak kita ke depan. Tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang merasa hebat karena warisan orang tua. Hari-hari ini hancur. Berapa banyak orang Kristen mengaku hebat karena apa? Karena orang tuanya, opungnya, opanya, mbahnya pendeta. Oh, kakek saya dulu pendeta. Ya, terus kita mau jadi apa? Betul tidak? Ya. Kebanggaanmu bukan karena warisan manusia semata. Kehebatanmu bukan ditentukan pencapaianmu semata. Tetapi apa yang kau bangun ke depan tergantung kedekatanmu dengan Tuhan. Itu hukum Tuhan. Hari ini saudara semakin keras bekerja mencari uang. Uang itu semakin jauh daripada saudara. Tapi hari ini saudara semakin kuat berserah kepada Tuhan. Enggak usah cari berkat, berkat akan cari saudara. Amin. Saya masuk Jakarta tahun 2000, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bayangin, waktu di Bali saya sempat di posisi general manager. Pekerjaan sekuler. Begitu masuk Jakarta, kernet kawan wisata. Ya. Di Bali kenapa saya pindah ke Jakarta? Itu Amrosi bikin petasan terlalu besar. Duer gitu. Pariwisata sepi. Lah saya kerja di situ ya. Saya bangun sekian lama berantakan. Pindah ke Jakarta. Gading. Ya Pak Bu, semua atau sebagian kita tahu siapa kita dan masa lalu kita. Setuju dengan saya? Amin. Orang boleh tahu masa lalu kita. Tapi masa depan kita saya mau yakinkan buat saudara. Aman di tangan Tuhan. Amin. Orang boleh pandang kita sebelah mata. Orang boleh tidak hargai kita. Tapi dengar kalau Tuhan yang menuntun percayalah. Tuhan akan berikan kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Oke, sebelum bilang bencana kita bicara berkat dulu. Karena orang Kristen paling suka diberkati. Saudara perlu berkat? Yang tidak perlu angkat tangan? Oh tidak ada, semua perlu berkat. Oke. Usia saudaraku bukan hanya berumur 16 tahun. Tapi 52 tahun berkuasa diberkati Tuhan luar biasa. Lihat ayat yang ketiga. Boleh? Ayat yang ketiga. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah siapa? Boleh saya tanya di sini ibu-ibu? Yang sudah punya anak, angkat tangan. Yang punya anak. Kok takut kok gini-gini? Yang punya anak. Bu, lihat saya sebentar. Sehebat apapun posisi ibu, sehebat apapun pelayanan ibu, saya merekomendasikan nilai terbaik yang anak dapatkan harus datang dari seorang ibu. Oh enggak ada amin ya, sepi bener ya. Amin. Sekarang ibu-ibu sibuk dengan WA group. Suruh ngurusin anaknya sekolah, drama Korea dilihat. Tapi di sini enggak, saya lihat ibu-ibu masuk surga semua ini, puji Tuhan. Oh haleluya. Saudara ini kasih Tuhan, saya bangga loh dengan ibu saya. Sekalipun waktu saya masih kecil dia belum percaya Yesus. Betul. Beliau itu nyuci pakaian dari rumah satu ke rumah yang lain demi anaknya. Dia rela berkata, aku sudah makan padahal dia belum makan demi anaknya untuk makan. Kalau laki-laki kerja kan di kantor cari uang. Ingat perempuan kerja dari matahari terbit sampai matahari terbit. Anak bangun, ibu yang bangun. Betul gak?
Makanya jangan pernah merendahkan martabat perempuan. Menurut saya perempuan yang takut akan Tuhan, suaranya adalah pesan Tuhan. Sing yes kok bapak, ibu. Ini bingung bedain bapak dan ibu deh gini. Haleluya. Jadi yang saya mau katakan, kesuksesan Uzia adalah siapa? Pertama dari ibunya. Lihat ayat 4 sekarang. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Siapa Amasya? Pak, lihat saya sebentar Pak. Termasuk yang pelayanan. Sehebat apapun pelayanan engkau bangun. Sehebat apapun orang menghormati saudara. Tapi kalau anakmu tidak bangga dengan pencapaianmu, semua yang engkau bangun adalah kesia-siaan. Ih Bapak gak bilang amin ya? Amin. Oh ya. Saya pernah kumpulkan pengerja yang saya pimpin Bapak Ibu di gereja begini. Saya tanya, menurut saudara bagaimana pendeta Abraham Sugiyo? Orang bilang, oh Bapak baik, cari muka. Saya umumkan mulai besok ke gereja mukanya dibawa. Loh sekarang banyak orang gereja cari muka. Betul. Itu pendeta beli baju kan gue yang ngasih. Aduh. Iya kan? Gak usah cari muka. Biar Tuhan memberikan penghormatan. Amin. Yang kedua bilang, Pak Abraham baik. Jawa. Sabar. Makan telurnya diambil, ora apa-apa. Dulu sekolah teologi gitu Pak, ayam saya diambil, ora apa-apa. Dimarahin, difitnah, digoblok-goblokin, ora apa-apa. Oh, iso ora apa-apa wis. Itu kecil. Betul? Menikah 16 tahun, istrinya diambil, apa-apa. Wah, sembarangan. Untuk yang satu ini jangan, haleluya. Istri saya, saudaraku, saya tanya dulu, istri saya kan papanya itu dari Makassar. Makanya kasar sekali dia. Senggol bacok. Mamanya dari Kupang. Widih kayak Pertamax Plus. Betul. Dulu ya saya takuti dua. Pertama tentu Tuhan. Kedua, ya istri saya. Dulu. Sekarang saya pulang batuk, kopi keluar. Saya tanya dulu, kenapa kamu mau menikah sama saya? Saya kan orang Jawa. Saya mau menikah sama kamu karena orang Jawa gampang diatur. Aduh. Ini pelecehan tingkat dewa ini. Enak aja, orang Jawa gampang diatur. Hah? Dulu Pak, jadi dulu kalau ada orang marah-marah saya, istri saya dengar, saya tidak balas, dia marah. Dia kaca pinggang begini, takut aku. Dia bilang gini, balas! Saya kan orang Jawa. Enggak. Dia naik 1 oktav. Balas! Enggak. Terakhir sampai ada ehonya. Balas, las. Saya bilang enggak. Sampai dia bilang gini, banci kamu. Loh anakku telu. Anak saya 3 dibilang banci gimana? Dia enggak sadar. Saudaraku, kebahagiaan keluarga adalah ketika seorang ayah dihargai oleh anak-anaknya. Amin. Gak ada gunanya Pak orang bungkuk-bungkuk sama kita kalau anak kita tertolak. Gak ada gunanya Pak kekayaan engkau tumpuk kalau anakmu tidak menghargai siapa engkau sebagai seorang kepala keluarga. Saya bilang sama anak saya begini, kalau papa khotbah tidak lagi membuat berkat buat kamu dan mamamu, papa berhenti khotbah. Dan papa mundur dari pendeta. Buat saya prinsip, gak ada gunanya saya melayani di mana-mana kalau keluargaku tidak dilayani dengan baik. Amin dong. Bilang kanan kirimu, keluargamu meski beres. Bilang kanan kirimu, keluargamu meski baik-baik saja. Hamba Tuhan dengar baik, istrimu jangan dibanding-bandingkan dengan singer. Wih coba singer nih kalau jadi istri saya. Lu ngawur istrimu sudah 50 tahun, singernya 30 tahun. Ya beda toh. Haleluya. Waduh ngeliatnya saya gak enak ibu-ibu ini puji Tuhan. Ya, tapi yang ketiga coba lihat ayat yang kelima, tolong ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup siapa? Nah, ada Sakaria di sini. Who is the Sakaria?
Saya pikir Sakaria ini bukan ayah daripada Yohanes Pembaptis, betul? Tetapi Sakaria di sini adalah one of prophet daripada zaman usia hidup. 3 hal yang perlu Bapak Ibu boleh catat. 3 hal supaya hidup kita sukses. Yang pertama apa? Hormati ayah ibumu ketika engkau masih ada orang tuamu. Betul? Yang menjadi kebanggaan ayahnya, ibunya. Tapi yang ketiga, setiap orang Kristen termasuk saya masih memerlukan mentor-mentor rohani. Amin. Pak, Bu, secara pendidikan, saya ini doktor teologi. Tapi saya masih punya mentor, 5 orang. Karena buat saya, nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi nggak ada apa sih yang dibanggakan dalam pelayanan. Apa yang mau dipamerkan pelayan? Semua anugerah Tuhan kok. Betul? Bu, Pak, saya melayani pelayanan pertama, mimbar pertama saya apa? Pemulung. 19 tahun yang lalu dan sampai hari ini saya masih melayani pemulung. 18 tahun yang lalu saya melayani penjara, sampai hari ini saya melayani penjara. Besok saya melayani di Salemba. Buat saya itu adalah calling yang Tuhan berikan buat saya. Bilang kanan kirimu, gak ada yang hebat manusia itu. Amen. Kalau kita menyadari ini tidak ada apa? Kesombongan. Jadi hamba Tuhan pasang tarif. Jadi hamba Tuhan ditanya, berapa jemaatnya? Kalau 500 itu bukan kelas saya 2000. Siapa lo? 1 jiwa Yesus sama Yesus hilang dicari. Betul enggak? Betul. Ada pendeta gaya-gaya dikit. Saudara-saudara ini arloji saya 300 juta. Iya, so what? Di gereja ada orang enggak bisa makan loh. Betul? Suatu ketika saya diundang ke Korea Selatan. Korea Selatan beneran. Bukan di Jambi, enggak. Terbang aduh. Iya, di Incheon sana loh. Tapi saya tidak bisa bahasa Korea. Saya diundang saudaraku, karena apa? Ganti pendeta yang tidak bisa hadir. Artinya pendeta cadangan. Saya sering dicadangkan. Buat saya enggak penting. Betul? Saudara boleh datang naik Mercedes-Benz. Kalau banmu pecah, ban cadanganmu enggak ada anginnya. Enggak akan berfungsi. Betul? Ban cadangan itu digunakan ketika emergensi. Saya diundang, Pak Abraham bisa melayani Korea enggak? Wih, saya tanya Korea mana? Jangan-jangan Lampung dekatnya Jambi. Karena Korea Utara kan dari Medan toh. Saudaraku saya bilang oke. Dia bilang begini, Pak Abraham cari pesawat. Oh saya enggak mau undangan begini. Kalau bilang cari ini siapa yang bayar? Loh iya ngundang pendeta harus jujur jelas. Dulu sebelum zamannya Adam Air ya dulu ada ya. Itu setiap naik itu pilotnya kaget. Kenapa? Bahasa roh semua. Karena pesawatnya tidak pernah diservis. Iya. Dulu saya diundang kemana-mana, Pak Adam ya. Iya saya tahu murah. Kalau perlu Bapak tidak usah naik pesawat, naik kargo juga boleh. Ngawur Ini bawa surga ini. Aduh. Saudara ini kasih Tuhan. Dia bilang bagaimana cari? Beli. Oh ya beli Pak. Duitnya? Oh nanti kami kirim. Enggak jelas dulu. Saudaraku biasalah saya tahu ngundang pasti cari pesawat yang murah. Saya cari pesawat yang murah. Tidak ada. Tidak ada. Lion enggak terbang ke Korea. Terus cari pesawat enggak ada. Terakhir finally saudaraku yang ada Singapore Airlines. Oh kapan lagi pendeta naik Singapore Airlines? Enak tenan. Singapore Airlines, saya telepon. Singapore Airlines yang ada. Enggak apa-apa, beli Pak. Beli, oke. Saya datang ke sana, habis. Habis. Yang ada cuma bisnis kelas. Saya telepon lagi, yang ada cuma bisnis kelas. Yang apa yang telepon? Sana kan ada bapak-bapak dari Medan yang sedang ambil S3 di Korea. Dia bilang begini, Pak jangankan bisnis kelas, kursi pilot kalau dijual beli Pak. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Yang jenis ini bahaya bisa mendarat di Palembang ini. Saudaraku, naik apa? Naik Singapura beda Pak. Betul kursinya gede, baru bangun pramugarinya datang. What can I do for you sir? Saya bilang jengkol please. Tidak ada. Katanya kan semua tersedia, aku minta jengkol, gak ada.
Dia bilang next flight I will prepare. Terlambat, belum tentu disponsori lagi. Saudaraku, ya saya datang pergi ke transit Singapura, pergi ke mana? Ke Incheon, saudaraku. Dijemput pakai spanduk. Ya segede gini lah. Welcome to Korea, Pastor Abraham Sugiyo. Dalam hati, it is AM. Karena masih muda waktu itu, saya pernah muda Pak. Jadi saya pakai celana jin yang belum dicuci 5 hari, gitulah kira-kira. Kan irit sabun, datang ke sana bawa tas, terus saya bilang, AM. 4 pendeta Korea, 1 pendeta Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan, bas kami Tarigan. Dia bilang begini, ini aku. Pendeta Korea bilang begini, are you a pastor? Wah ini pelecehan ini. Dia tanya, kamu pendeta? Ya iyalah masa preman. Dia lihat saya saudaraku dari ujung rambut ujung kaki. Ini salah ya apa iki? Saya cari kaca begini, penampilan oke. Saya bilang, terus enggak lama saudaraku naik 1 oktav. Are you a pastor? Oh tak buka tasku itu delok undangan iki lho. Ngerti enggak itu bahasa Korea terbaru? Iki lho delok undangan ini lihat undangannya. Pastor Abraham Sugiyo Pranoto ini. Dia enggak yakin loh. Terakhir dia gulung itu spanduknya. Limusin untuk saya Pak. Dibawa pergi. Dia hanya tinggal bas kami Tarigan yang sedang kuliah di sana. Pakai mobil KIA tua yang sudah berasap itu. Ditinggal. Enggak masalah kalau aku ada angkot pulang-pulang. Tinggal tunjukin jemaat. Nih loh udah di stempel paspor imigrasi Korea. Gitu aja kok repot. Amin. Saudara gini kasih Tuhan, saya naik mobilnya bas kami Tarigan. Begitu nyampe di gereja saudaraku, aduh saya pikir kalau tadi kan disambut dikasih anggur, dikasih teh, mantap kali kan. Jadi besok-besok saya kalau terlambat khotbah mampir aja ke sini. Ya saudara gini kasih Tuhan, saya ditaruh dekatnya sound system. Itu orang-orang bilang gini, ini TKI mungkin. Ini ada yang bilang ini legal enggak? Lulu. Saudaraku, saya tanya sama pengurusnya, kenapa begini? Maksudnya kenapa penyambutannya begini? Oh Bapak kan pendeta cadangan. Oh oke. Siapa pendeta sebelumnya? Dia keluarkan brosur saudaraku. Pendeta dari Indonesia, pendeta besar. Badannya betul-betul besar. Gilbert Lumoindong. Dia bilang, ini pendeta Gilbert. Oh kalian semua orang Korea bodoh. Lihat Alkitab. Yang pertama di Alkitab yang terbesar itu adalah Yesus. Yang kedua adalah Abraham. Haleluya. Kadang-kadang orang itu melihat sesuatu dari kulitnya. Kan dia berharap apa saudara ini kasih Tuhan, pendeta Abraham itu tua, rambutnya putih, gitu. Ini masih maco bos. Ketika saya disuruh khotbah, silakan pendeta khotbah. WL-nya jahat kali. Dia bilang silakan khotbah. Aduh bilang harusnya waktu kami persilakan gitu kek. Saya pegang mic begini saudaraku. Saya tutup mata. Mari kita tutup mata. Karena itu adalah orang-orang Korea shelter misi ke Indonesia. Jadi mereka bisa bahasa Indonesia. Mereka yang sudah PhD, yang sudah doktor. Saudaraku dia tutup mata. Saya tutup mata. Saya bilang gini, mari kita berdoa. Saya buka dengan mata sebelah begini. Enggak ada yang tutup mata. Mungkin dia tanya, ini jenis apa di depan ini? Jadi saya begini, saya lihat. Enggak jelas ini. Datanya lu 200 orang lebih loh Pak. Terus saya, udahlah biarin. Saya tutup mata lagi. Tapi terganggu, saya buka sebelah kanan gantian. Tetap dia. Dalam hati saya, kalau buka mata kelilipan kapok. Sudah saya berdoa. Saya bicara tentang pengampunan, healing heart, healing family, healing ministry, bla 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 bla. Akhir ibadah namanya juga KKR. Saya bilang begini, saya altar call. Saya mau dipulihkan hari ini. Gantian saya tutup mata, enggak buka-buka. Takut nggak ada yang maju. Saya cuma bilangin Tuhan, loro gak popo Tuhan. Namanya juga KKR. Lutung kan luru gak apa-apa wis.
Daripada ndak ada, 3 paling enggak semennya aja suruh maju tak urapi, pak gitu kan. Saya tutup mata mau kebuka. Saudaraku, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu saya buka mata, hampir semuanya maju. Dan lawatan Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Setelah saya khotbah mereka bilang begini, Moksamim, pendeta yang terhormat. Dari tadi ngomong gini kan enak. Bu, Pak, maaf, mungkin keluargamu bukan keluarga kaya. Bu, Pak, adik-adik dengar baik, mungkin kau bukan orang terkenal. Sehingga banyak orang meremehkan saudara. Dengar baik, sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan bawa engkau pada kemuliaan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Oh ya, saya sadar berdiri di hadapan saudara. Siapa saya, saudaraku? Saya anak petani. Saya tidak malu bersaksi di banyak tempat, papa saya menikah 4 kali. Papa saya, bukan saya. Oh, dan di belakang wis geleng-geleng. Bukan papa saya, bukan saya. Papa saya menikah 4 kali. Dia bilang begini, gak apa-apa Le, yang penting adil. Adil gimana? Istri pertama umur 50 tahun, wis salot kabeh. Istri terakhir 20 tahun, fresh from the open. Adil. Wis gombal itu wis. Ajarannya sopo. Betul, mama saya tidak mau kalah. Oke, lu jual gue beli. Kok jangan Pak. Sampai batuk aku Aku minta minum dong. Ini pendeta langsung ini terbuka ini. Oh, kok batuk Bu? Ibu ambil minum 1 enggak apa-apa. Makasih Pak Gembala. Aduh enak sekali. Sampai di mana tadi? Oh sampai 4 kali ya? Oh iya, biasanya 4 kali dihafal. Ya ibu saya menikah 4 kali. Jadi kalau bapak ibu tanya, Pak Abraham berapa saudaranya sebenarnya? Tergantung. Yang ori apa yang KW? Yang ori ada 3. KW, KW pun ada. Ada KW 1, KW 2, KW 3. Oh iya, menikah 4 kali. KW 1 ada 3, KW 2 ada 4, KW yang tidak jelas dari mana asalnya ada 3. Bingung Pak? Oh iya aku bingung. Tapi dengar baik, kalau Tuhan yang membuka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi anak muda terutama dengar baik kalau engkau dipakai Tuhan. Jangan pernah engkau menganggap remeh orang lain. Karena semua yang engkau lakukan dalam pelayanan adalah satu bentuk, satu kepercayaan Tuhan. Dan suatu ketika pasti dimintakan pertanggungjawaban. Amin. Usia hebat Bapak Ibu. Tidak hanya mengalahkan Elat, tidak hanya mengalahkan Jazirah Arab. Tetapi 52 tahun berkuasa. Dia orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dahsyat. Tapi sayang, tak ada gading yang tak retak. Tema khotbah saya tadi adalah di balik berkat. Itu ada bencana. Di mana berkatnya? Yuk buka 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16. Tolong. 2 Tawarikh pasal 26 pasal yang tadi ayat 16. Lihat ke depan. Setelah ia menjadi apa? Kuat, comfort, nyaman, powerful. Di puncak kesuksesannya. Usia menjadi apa? Pak Bu, coba kasih underline perkataan tinggi hati. Kamus Bahasa Indonesia menerangkan tinggi hati itu linear dengan sombong. Linear dengan congkak. Linear dengan apa? Arogansi. Saya lanjutkan dulu. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kenapa saya katakan salah? Zaman usia hidup, zaman perjanjian lama, ukupan yang bisa mengambil adalah hanya imam-imam Harun. Betul? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Ada bagian yang harus gembala lakukan, tapi ada bagian yang Anda lakukan. Betul? Di banyak tempat saya bilang begini, kalau engkau punya gembala dan gembalamu salah, jangan dipermalukan. Ngomong secara empat mata. Setuju dengan saya? Oh iya, karena manusia, gembala juga manusia. Pasti kita punya potensi buat berbuat salah. Tapi jangan dipermalukan, jangan diomongkan di pasar Tanah Abang.
Masa gembalaku pakai baju kuning tuh dasinya merah udah kayak songgo telik. Lu ngawur ya. Loh. Beliin nggak ngomongin iya. Ya kan? Pendeta mau khotbah ditanya dulu. Pak Gembala yang khotbah siapa hari ini? Pendetanya kurus apa gemuk? Ternyata yang datang pendetanya kurus kecil. Pendeta nggak diberkati. Kurus sekali kayak dari Medan dia. Saudara salah, pendeta ini tiap hari puasa, tumpang tangan orang langsung salto, wow. Tapi yang datang ternyata pendetanya godek sekali, jalan pun susah kayak orang sunat. Kita mulai ngomong CK. Pendeta ini babi aja dimakan, makanya badannya gemuk. Pendeta kurus salah, pendeta gemuk dihakimin. Tanya lagi, tadi pendetanya naik mobil pribadi apa angkot? Naik ojol. Pendeta gak diberkati, iman saya punya Zenik terbaru, hybrid. Saudara salah, pendetanya mobilnya mogok untuk ngejar jadwal, terpaksa naik ojol. Salah lagi. Ternyata pendetanya datang naik apa? Naik Alphard. Perpuluhan jemaat dimakan semua sama pendeta ini. Capek deh. Bilang kanan kirimu jangan suka ngomongin pendeta. Haleluya, karena saya pendeta. Haleluya. Jadi dosa usia yang pertama apa? Tinggi. Bisa menimpa kita enggak? Bisa. Boleh saya tanya enggak? Di sini siapa yang perempuan? Angkat tangan. Lu kok ada yang gini-gini? Yang perempuan. Oke, puji Tuhan. Oke, pertanyaan kedua. Yang perempuan cantik. Lah iyalah kalau perempuan ganteng ada yang salah. Perempuan pasti cantik. Haleluya. Loh Bu, cantik itu salah apa tidak? Tidak. Kecantikanmu adalah anugerah Tuhan, betul enggak? Tapi kalau kecantikanmu hanya meluluh lantakan pria-pria yang galau sampai dia termehek-mehek, itu sombong. Jelas sampai di sini? Amin. Pak saya kan cantik, Pak kalau dimiliki satu orang kan rugi. Siapa di sini laki-laki? Ada yang laki-laki, saya Pak Bambang gitu. Ayo sampai pria sejati di sini, angkat tangan, haleluya. Pak, hati-hati Pak, setia sama istri Pak. Wih kok aminnya cuma sini enggak ya? Amin. Saya melihat contoh yang tidak baik dari siapa? Bapak saya. Bapak saya ganteng, saya tidak tahu kenapa agak jelek sedikit ya. Iya. Bapak saya tuh putih ganteng, kenapa saya hitam ya? Kebanyakan ngojek. Saudaraku, hati-hati loh. Betul. Alkitab bilang satu langkah dari rumah itu maut. Betul. Saya setiap tidur di rumah saudaraku sebelum tidur berlomba minum air agak banyak dikit. Harapannya apa? Setiap bangun pagi jam 3 pagi kamar kecil kami bergandengan tangan bangun mesbah keluarga. Karena kami sadar tanpa mesbah hidup kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Mana tepuk tangannya? Amin. Oh ya, ini penting Bapak Ibu, jangan anggap sepele, betul. Betul. Anak saya yang pertama kelas 2 SMA tiba-tiba bilang gini, Pak, aku pengen jadi dokter Pak. Saya mau bilang gini, nyebut. Bapakmu pendeta gak ada duit. Hampir saya bilang begitu. Anak saya yang pertama itu pintar, persis kayak saya. Haleluya. Saudara lihat rambut saya mulai rontok ini. Ini bukan salah sampo loh. Urapan kencing. Enggak, saudara. Saudara ini kasih, dia bilang gini, Pak, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi dokter Pak. Hampir saya bilang begini, Nak, berdoa, tapi papanya pendeta. Enggak. Lihat saya sebentar, ini ada arti yang penting. Ironi kehidupan kekristenan, dengan mulut yang sama. Kita memuji Tuhan, betul tidak? Tapi dengan mulut yang sama. Sering keluar kata-kata jahat, bahkan mengutuki orang lain. Betul tidak? Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar.
Wah, kalau melayani Tuhan hebat, luar biasa. Tapi kalau berantem sama suami istri, udah cerai aja kita. Tidak sedikit itu. Ayo bilang kanan kirimu, gak ada dusta di antara kita. Haleluya. Kan saya bilang tadi, kalau ada yang tersinggung, maaf, akan saya singgung terus. Haleluya. Orang yang gampang tersinggung dengan firman Tuhan itu kampungan. Saya udah dari kampung, udah capek di kampung, pindah ke kota. Haleluya. Ya, saudaraku saya bilang begini, oke nak, doa. Namanya anaknya pendeta pinter ya. Pak, gak cukup doa pak. Papa kerja. Aduh. Saya bilang, oh iya, uang gak turun dari langit Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini Yos ini teman saya lama ini. Sampai hari ini saya sudah diizinkan Tuhan pergi ke tanah perjanjian. Saya sudah 92 kali. Ya, karena salah satu disertasi doktor saya adalah culture daripada orang-orang Yahudi. Saudara, ini kasih Tuhan. Saya waktu itu tertegur, oh iya aku harus kerja loh. Tapi harus paralel, jangan sampai kerja jadi pendeta siangnya malamnya penjaga kafe, ya nggak boleh begitu. Atau karaoke, sekarang karaoke lama-lama karaoke. Iya itu bahaya itu. Betul. Saudara ini kasih Tuhan, akhirnya saya wirawiri ke Israel. Puji Tuhan, anak saya yang pertama sudah lulus menjadi seorang dokter. Amin. Anak saya yang kedua enggak pinter kayak kakaknya. Dia persis kayak bapaknya juga. Jangan pernah merendahkan martabat perempuan, jangan. Kayak bapaknya juga. Masa kalau ngambil rapot anak pertama sudah kami rebutan dengan istri. Aku yang ngambil, kok bapaknya? Dia bilang, enggak ada bapak yang ngambil, ibu yang ngambil. Kenapa? Ranking 1 terus. Gurunya bilang, oh anak bapak pinter. Terus. Nilainya 10, terus. Kalau anak yang kedua dia bilang, Pak rapotku 5-nya cuma 4 kok Pak. Hah? Dia bilang teman saya itu 9 loh Pak. Saya termasuk boleh Pak. Loh. Dan saya paling tidak tahan kalau guru bilang gini, Pak anak bapak beda ya. Lama-lama dia tidak sadar ngomong sama pendeta. Bu, ada firman berkata. Pendeta gitu lah. Ya, 1 Korintus 6:9 berkata, barang siapa tidak adil akan masuk neraka. Takut dia. Takut, tak berani banding-bandingkan lagi. Apakah saya bertindak arogansi terhadap yang pertama dan yang kedua? No, kami minta berdoa. Puji Tuhan, anak saya yang kedua juga lulus harusnya 4,5 tahun kuliah, 3 tahun selesai. Dan wisudanya IP-nya cum laude. Amin. Bu, Pak, kalau istrimu atau suamimu, bapak-bapak, ibu-ibu kalau suamimu maaf, kurang seperti yang kau harapkan, jangan pernah kutukin. Doakan dia. Amin. Kalau istrimu memasak tidak sesuai dengan kehendakmu, jangan dibanding-bandingkan dengan ibumu. Masakanmu enak, tapi masakan yang paling enak masakan ibu saya ya. Itu habis diangkat dibanting sejelasnya. Iya, itu ngeselin kawin sama ibumu sana. Orang kalau sudah mapan saudaraku, kalau enggak takut akan Tuhan, ujungnya apa? Sombong. Betul? Lihat ayat yang ke-19, tolong multimedia, di mana multimedianya? Oh di belakang, ayat 19. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Orang Kristen boleh marah enggak? Boleh. Marah yang bagaimana yang boleh? Yakobus bilang, marahlah engkau tapi tidak membuat dosa. Bagaimana marah buat dosa orang kadang-kadang kalau kita marah dendam? Betul? Sesama Kristen ini. Ketika nyakiti kita jengkel toh. Tapi kita ampuni, tapi suatu ketika dapat celaka, kapok mukapan loh. Itu bahaya itu ngutukin itu. Ini kok gulik-gulik ya? Aku takut jatuh. Marah boleh Pak? Bu, boleh marah Bu? Boleh. Yang enggak boleh marah yang bagaimana? Lihat ayatnya, semua pakai Alkitab ya. Sola Scriptura, balik kepada Alkitab.
Oke, sementara amarahnya apa? Meluap. Ini yang disebut amarah yang disertai dengan dendam. Ini yang disebut amarah yang disertai dengan apa? Menginginkan orang lain celaka. Ini amarah yang disertai dengan apa? Sesuatu yang ingin dibalas kepada seorang lain. Itu yang tidak boleh. Kejatuhan usia bukan seperti Daud. Kalau Daud kan semua orang perang, dia di rumah pakai sarung. Sarungnya cap gajah lagi. Di lantai 2, dia lihat ada nacadi, siapa nganapin nama? Mari juga mari. Haleluya. Akhirnya apa? Hamil lah itu Batseba. Betul? Alkitab bahasa Indonesia diulang tidur bareng. Alkitab bahasa Yunani tidak bilang gitu. Batseba diperkosa sama Daud. Keras persaingan hidup ini Bapak Ibu. Usia saudaraku sudah tidak menghargai rumah Tuhan. Justru dia membawa korban bakaran dengan apa? Amarah yang meluap kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Kepada siapa? Imam-imam Harun. Pak Bu, Anda boleh jengkel sama pengerja. Anda boleh jengkel sama pendeta. Tapi diskusikan, jangan sampai meluap apalagi menjelek-jelekkan. Ingat, Tuhan tidak suka dengan orang yang marah disertai dengan dosa. Coba lihat sinetron-sinetron yang gak laku itu. Saya tidak akan ampuni kamu 7 turunan. Aku benci sama kamu. Dosa tidak mengampuni itu dosa berat. Sangat berat. Boleh orang mati dikubur di San Diego? Ya benar San Diego ya? Atau Tegalalur? Yang ekonomi Tegalalur. Yang VIP San Diego. Tapi itu kan hanya bangkai. Betul? Alkitab berkata kalau engkau tidak mengampuni saudaramu maka Bapamu yang di surga juga tidak akan. Kita ini nanti malam tidur, betul? Tidak beres hubungan kita. Siapa tahu bangun-bangun sudah dari Pondok Rangon. Loh iya dong, Alkitab berkata apa? Sementara hidupmu sama seperti uap. Hari ini ada, besok tidak ada. Terus kita masih menyimpan dendam. Kalau Bapamu tidak mengampuni, siapa ya? Saudara mau tinggal di mana? Bu, Pak, hidup ini cuma sementara. Apapun pencapaianmu, apapun kehebatanmu, itu semua sementara. Enggak ada yang patut disombongkan, enggak ada yang patut dibanggakan. Apalagi menganggap orang lain lebih hina daripada kita. Hati-hati, awas. Dan apa hukuman Tuhan? Coba lihat ini ayat ini masih. Timbullah penyakit apa? Kusta. Sampai detik ini saudaraku, yang namanya kusta adalah penyakit yang paling tidak kosher. Penyakit yang paling menjijikkan. Lebih jijik daripada AIDS, lebih jijik daripada Ebola, lebih jijik daripada COVID yang membunuh sekian juta orang. Kenapa? Karena kusta berbicara kutuk. Di mana? Di batu. Batu apa? Dahinya batu itu. Ini batu, ini bahasa Ibraninya. Di dahinya. Pertanyaannya sekarang. Siapa yang kena kutuk ini? Siapa yang kena kutuk? Usia. Siapa Usia? Raja. 52 tahun berkuasa. Kalau di zaman Usia ada Lamborghini, mungkin dia udah beli 1 lusin. Betul. Kalau ada orang yang gaya-gaya begini-begini, mungkin dia gini-gininya udah semuanya. Betul? Orang kaya sekali. Tetapi coba, hanya karena apa? Sombong. Yang kedua apa? Amarah, dendam. Tuhan kirimkan tulah, yaitu kusta. Gini loh Bu, Pak pertanyaannya. Kira-kira kesombongan dan amarah itu bisa menimpa kita enggak? Bisa tidak? Sangat potensi. Ingat, dosa yang paling tua adalah dosa kesombongan. Suatu ketika saya pelayanan PD di sekitar kantor sini, jalan sini saudaraku. Tiba-tiba diinterupsi. Pak, saya mau tanya. Kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa Tuhan ciptakan iblis? Kenceng lagi tanyanya Pak. Lagi PD. Saya bilang, gak ada Alkitab bilang Tuhan ciptakan iblis. Gak ada loh. Betul, gak ada. Saya pikir Bapak aja kayak iblis. Nah, itu mengada-ada kan. Iblis ada gak? Saya tanya, iblis ada enggak? Atau saya tanya balik deh. Siapa yang takut iblis? Takut setan siapa? Ada? Enggak ada? Ada juga. Enggak apa-apa jujur. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi jangan lihat pasangan hidup. Pasangan hidup saya itu kayak iblis Pak. Jangan. Saudaraku, kalau iblis yang gentayangan, iblis yang rambut panjang, ininya bolong, jalan gini-gini.
Itu iblis training. Iya, yang bergelantungan itu iblis lagi belajar. Iblis itu baru berbahaya bila di mana udah nyerang otak kita. Yang ada dalam hidup kita apa? Hanya khawatir. Yang ada dalam hidup kita apa? Negative thinking. Yang ada kita apa? Sakit hati, dendam. Nah, iblis mulai main di sini. Kalau iblis yang rambut putih, hai, aduh iblis belajar. Tangking aja, dalam nama Yesus, keluar ngana. Kalau ngana nggak keluar, kita yang keluar. Haleluya. Ibu-ibu itu kalau kencing aja suaminya dibangun, bangun. Aku mau ke kamar mandi. Ya kamar mandinya di kamar. Ada panci ditabrak tikus Pak. Hurapa syanda matakar. Enggak usah gitu-gitu. Iblis enggak takut bahasa roh. Dan bahasa roh enggak bisa nengking iblis. Banyak orang iblis ditengking pakai bahasa roh. Utang ditengking pakai bahasa roh. Ada debt collector datang, hurapa pasyan, utang. Enggak ada ayatnya, enggak ada. Jadi kalau ada utang, nah itu bagus. Bayar. Ada lagi roh ngantuk. Di mana ayatnya roh ngantuk? Kalau dia ngantuk jawabannya cuma dua. Satu apa? Suruh tidur. Jangan ditengking, mati dia. Yang kedua, suruh ke kamar mandi, cuci muka, selesai. Enggak usah dalam namanya roh ngantuk diculak-culak gini. Loh jangan. Dia tadi malam sudah saya skamling. Haleluya. Apa hasilnya? Yuk lihat ayat 21. Tolong multimedia ayat 21. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kapan? Berarti tidak ada pengampunan. Tidak ada pertobatan. Bayangin, yang sakit ini siapa? Raja. Di mana berkat itu? Di mana kemuliaan itu? Di mana pencapaian selama 52 tahun? Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah apa? Dibelenggu, saudaraku. Siapa ini raja loh? Terus, karena ia dikucilkan rumah Tuhan dan Yotam anaknya mengepala istana dan seterusnya. Sekarang ayat 23, tolong. Ayat terakhir, ayat 23. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di mana? Di samping nenek moyangnya di mana? Pak Bu, saya belajar sampai rabi-rabi Israel. What the meaning of ladang? Jadi dikubur di komplek pemakaman raja-raja saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat apa? Dia dikubur di mana? Di ladang. Dekat nenek. Artinya apa? Kuburan memang betul di komplek pelataran kerajaan, tetapi ladang adalah tempat maaf yang tidak pernah disentuh manusia. Bahasa kasarnya, tempat anjing buang kotoran. Siapa yang dimakamkan di sini? Raja. 52 tahun berkuasa. Karena apa? Sombong. Yang kedua apa? Karena amarah dan dendam. Tuhan kutuk sampai hari matinya. Bahkan tidak ada penghormatan. Raja Uzia pun mati dikuburkan di ladang. Siapa mau diberkati? Oh, kok ada yang takut? Diberkati boleh. Yohanes 10 berkata apa? Aku datang kepadamu supaya kamu oleh hidup dan hidupmu adalah hidup yang berkelimpahan. Pertanyaannya adalah kita kaya itu boleh. Karena Tuhan menghendaki kita berkelimpahan. Tetapi kepengen cepat-cepat kaya itu masalah. Betul. Orang yang korupsi ditangkap KPK, ke kantor enggak naik Gojek Bapak Ibu. Betul. Rumahnya mewah, mobilnya hebat. Kenapa korupsi? Karena tidak puas dengan pencapaiannya. Tapi kalau engkau ibadah hari ini di tempat ini disertai dengan rasa cukup. Berkat bukan menjadi bencana. Berkat justru nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Pulang ambil keputusan yang benar. Tidak ada lagi dendam, kekecewaan, tidak lagi ada luka yang kita simpan. Tapi mengucap syukur bahwa Tuhan ada atas hidup kita. Saya percaya anak-anak saudara pasti berhasil. Saya percaya bisnis saudara pasti berhasil. Asalkan saudara takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ayo sudah amin, bangkit berdiri. Saya sudah 40 menit khotbah. Lah kok duduk terus. Haleluya. Haleluya.
Kita naikkan pujian, mana BL kita tadi ya? Oh itu apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku. selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu tundukkan kepala, tutup mata saudara. Ayo, counter diri kita masing-masing. Sudahkah waktu-waktu terakhir ini ibadah kita, kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, sadar atau tidak seorang suami keluar perkataan-perkataan kasar kepada istri dan anak, bahkan kepada pembantu. Kalau Anda diingatkan Tuhan hari ini, Tuhan ampuni aku. Mungkin ada istri-istri yang pernah memperlakukan suami, anak, pembantu tidak pada tempatnya, sehingga perkataan-perkataan yang menyakitkan keluar dari mulut hati kita. Kalau saudara diingatkan, bereskan sekarang. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Tuhan jauhkan aku dari kesombongan. Ketika itu saudara taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan aku jauhkan dari dendam, amarah, sakit hati, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika itu saudara taruh tangan kananmu di dada. Nobody perfect. Gak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah urusan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan ini aku, bentuk aku. Sehingga sisa hidup yang kami hidupi, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami tidak mau tertolak di hadapan-Mu. Ketika itu saudara taruh tangan kananmu di dada. It is a time. Ini adalah kairosnya Tuhan. Mari kita ambil keputusan yang benar. Bapa, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu manusia biasa, tapi izinkan hamba menggunakan kuasa daripada Yesus yang maha tinggi. Hamba mengangkat tangan berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sekarang ibadah menaruh tangan kanan di dada. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin ada di antara kami pernah melakukan statement-statement yang menyakiti hati orang lain. Bapa, ulurkan tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, peluk kami masing-masing dengan kasih-Mu. Biar kami mengalami perubahan. Mungkin ada di antara kami berkata, Tuhan lukaku masih menganga. Aku rindu pemulihan. Datang Bapa, balut dengan kasih-Mu. Supaya kami tidak menyimpan dendam dan luka itu dipulihkan. Mungkin
Mungkin ada di antara kami berkata, Tuhan kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Berhenti kami main-main, berhenti kami tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu atas kami. Sebab jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk bisa mendengarkan doa-doa kami. Bahkan wajah-Mu yang penuh dengan kelembutan sanggup memberikan kami kekuatan. Turunkan tangan saudara. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu dan kami imani firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau menghidupi hidup kami betul-betul dan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sembuhkan yang sakit ya Bapa. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Kami mau pulang dengan jawaban dan kemenangan. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami boleh Tuhan, kami berdamai dengan keadaan kami Tuhan. Karena Engkau adalah pendamai, sehingga kami pun Tuhan harusnya menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah ini tertanam di hati yang subur, di tanah yang subur di hati kami Tuhan. Sehingga bertumbuh, bertunas, berbuah Tuhan. Dan Engkau dapat mengecapnya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Biarlah ini menjadi rema atas kami Tuhan. Dan kami pulang, kami gak sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Berkati hamba-Mu Pastor Abraham. Berkati segala apa yang dia kerjakan Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu Tuhan turun atas hidupnya Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan selalu menjadi berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anaknya Tuhan, ketiga anaknya Tuhan, diberkati istrinya, diberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau telah kirimkan ke tempat ini. Sungguh Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan. Kami pulang, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Wah udah siap ya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya sekali, terima kasih Pastor Abraham. Memang namanya Bapak segala bangsa ya. Akhirnya datang juga Bapak kita ya. Haleluya. Oke. Tapi hari ini saya percaya sambutannya baik ya Pak ya. Tidak di situ ya Pak ya, di multimedia. Puji Tuhan. Oke, baik. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan
memberikan persembahan ya yang terbaik dan akan ada pengumuman ya. Oh ya, oke langsung saja dengan Pak Hari ya. Tepuk tangan buat Pak Hari dong. Ini dia yang memberikan pengumuman. Terima kasih Pak. Shalom. Terima kasih. Izinkan saya untuk membawa warta sepekan. Sebelumnya kami mewakili pengerja yang ada, jemaat yang ada. Terima kasih Bapak Abraham Sugio untuk firman-Nya yang telah disampaikan untuk kami semua. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami, bahwa kita tahu ternyata di segala berkat itu tidak selalu ada kebahagiaan. Tapi di mana kalau kita rindu selalu kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Supaya kita tidak tinggi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Biar itulah tertanam dalam setiap kami. Terima kasih, biarlah segala pelayanan Bapak makin diberkati dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih. Untuk sebelum persembahan, ada jemaat yang baru datang. Kalau ada, boleh berdiri. Kami nyambut Bapak Ibu di tempat ini, boleh berdiri. Jemaat setia semua ya, terima kasih, haleluya. Ya, untuk sebelum kita mengadakan persembahan, mari kita berdiri, kita menghargai persembahan. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana kami ada di tempat ini, itu karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kasih kemurahan-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Kau izinkan kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan suatu pengertian yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan tiba waktunya kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Ya, warta sepekan. Warta sepekan tanggal 27 Agustus 2023. Ya, kita ada ibadah kul ya. Bapak bisa lihat di pengumuman. Untuk kul-kul yang ada silakan dilihat di tempat di mimbar. Carilah tempat yang terdekat dari rumah Bapak untuk masuk dan join di dalam kul. Cari yang terdekat, bisa ngubungin sekretariat di belakang. Supaya enggak ada ongkos, enak kalau cari yang terdekat. Oke, berikutnya ada rumah doa yang diadakan di setiap hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom. Ya, next berikutnya kita ada pendalaman Alkitab yang diadakan setiap Rabu jam 7 malam via Zoom juga. Yang ditemakan untuk pendalaman Alkitab kali ini, mengapa Tuhan bersembunyi? Ya, mungkin ini masih ada kaitannya dengan saat kita mengalami musibah. Ya, kenapa Tuhan sepertinya bersembunyi? Mari kita masuk join di dalam pendalaman Alkitab yang disampaikan oleh pastornya Pak David Chang. Ya, berikutnya kita ada baptisan air di minggu pertama. Ya, di minggu pertama pukul jam 1 siang. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, monggo silakan ke belakang, ke sekretariat untuk mendaftarkan diri ya, untuk dibaptis. Ya, berikutnya kita ada UKMJ, Usaha Kreatif dan Memberkati Jemaat GBI Tanah Abang. Ada nomor WhatsApp-nya di situ 0821 5029 7108. Next berikutnya kita ada grup WA perpustakaan GBI Tanah Abang. Monggo silakan yang mau meminjam buku, ada motivasi rohani, pengembangan diri dan sebagainya, silakan dan tolong dijaga bukunya baik-baik. Ya, berikutnya. Ya, sekian pengumuman, terima kasih. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia.
Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Silakan untuk doa syafaatnya. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati, kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini hati kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri akan melindungi bangsa kami ya Bapa dari segala apapun yang terjadi ya Tuhan. Engkau akan berkati bangsa kami ya Tuhan. Damai sejahtera ada di bangsa kami. Indonesia damai, Indonesia ada di hati Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau sendiri akan yang berkati mereka ya Tuhan. Engkau akan berkati pekerjaan-pekerjaannya ya Tuhan. Sehingga benar-benar Engkau pakai ya Tuhan. Apapun yang dikerjain Bapak Presiden kami ya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapak. Untuk demi kemajuan bangsa kami yang tercinta ini ya Tuhan. Begitu juga kami akan berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kabinet, menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Pejabat-pejabat yang ada mulai dari DPR, MPR maupun dari polisi, Kapolri maupun dari TNI maupun dari pejabat-pejabat daerah ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan. Engkau lindungi ya Bapa. Kami percaya Bapa, kemuliaan-Mu ada di atas mereka ya Bapa. Beri roh akan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga benar-benar ya Bapa Engkau pakai ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa di atas bumi tercinta ini ya Tuhan, Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Hasil dari hutan maupun dari hasil dari laut kami ya Tuhan, tambang kami ya Tuhan, semuanya itu baik ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat Indonesia ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kota kami yang tercinta ini juga Jakarta, Engkau berkati semua ya Tuhan. Takkan lupa kami juga akan berdoa untuk pemilu tahun depan ya Tuhan, tahun 2024 ya Tuhan. Engkau sendiri akan memilihnya ya Tuhan, presiden yang tepat untuk negara kami ya Tuhan, yang bisa memberi nyaman, damai sejahtera untuk rukun bersama di dalam Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Undang-Undang UUD 45, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya ya Yesusku, kami akan tolak ya Tuhanku, roh-roh apapun yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, yang di Indonesia ini ya Tuhan, kami tolak ya Bapa. Singkirkan ya Bapa, roh-roh yang pemecah belah ya Bapa, roh-roh anarkis ya Bapa, roh-roh apapun ya Bapa yang mengundang kerusakan dan penghancuran untuk adu domba di Indonesia ya Tuhan. Kau singkirkan semua ya Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah kemuliaan-Mu ada ya Bapa di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, biarlah nama-Mu lebih lagi ditinggikan ya Bapa di Indonesia ini ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkati ya Yesusku. Kami percaya Yesusku, kuasa-Mu tetap ada di muka bumi Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku. Begitu juga kami berdoa ya Bapa, terima kasih atas Pastor Abraham Sugio ya Tuhan. Engkau telah beri firman-firman yang melalui hambanya ya Tuhan. Engkau akan berkati hambanya ya Tuhan di dalam
keluarganya, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga benar-benar ya Bapa, Engkau bawa semakin hari semakin naik ya Tuhan. Bukan menjadi ekor melainkan menjadi kepala ya Tuhan. Bawa hari demi hari ya Tuhan. Sehingga benar-benar ya menjadi garam dan terang dunia dan memenangkan jiwa-jiwa di sekitarnya ya Tuhan. Kami percaya Bapa, pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Yesusku pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya ya Allahku, biarlah nama-Mu ditinggikan ya Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, kami juga tak akan lupa berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pastor Niko ya Tuhan, Kau sendiri akan berkati ya Bapak di dalam pelayanannya ya Tuhan, di dalam keluarganya, begitu juga istrinya ya Bapak, begitu juga para wakil-wakilnya ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Bawa semakin hari semakin indah di hadapan Engkau ya Bapak. Pakai sebagai saluran berkat-Mu ya Bapak. Sebagai alat-alat-Mu ya Bapak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Sehingga benar-benar ya Bapak nama-Mu dipermuliakan lewat para gembala kami ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak, Engkau sertai juga Bapak Gembala kami ya Tuhan, Pak Mintarju ya Tuhanku. Engkau akan sertai ya Bapak di dalam keluarganya ya Bapak, begitu juga istri dan anak-anaknya ya Yesusku. Engkau akan berkati mereka ya Bapak di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam apapun aktivitasnya ya Bapak. Engkau buat beraksir ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau bawa semakin hari semakin lebih lagi indah di hadapan Engkau ya Bapa. Pengenalan Engkau lebih lagi ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Begitu juga kepada Pak Freddy dan istri dan anak-anaknya ya Bapak. Engkau berkati semua ya Bapak di dalam usahanya, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Buat mereka berhasil ya Bapak. Sehingga nama-Mu akan lebih lagi dipermuliakan lewat kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, kami percaya Yesusku, Engkau sendiri akan bekerja ya Bapak. Engkau akan bertindak ya Bapak, apapun yang terjadi Engkau akan pakai hamba-hamba-Mu ini ya Bapak sebagai saluran berkat-Mu, saluran menjadi memenang jiwa-jiwa ya Bapak. Sehingga lebih lagi nama-Mu dipermuliakan lewat mereka-mereka hamba-Mu yang Kau pakai ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan yang datang ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan beri tiang awan pada waktu siang hari ya Tuhan. Kau akan beri tiang api di waktu malam hari ya Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah kemuliaan-Mu ya Bapak. Jemaat-Mu GBI Tanah Abang ya Bapak, umat pilihan-Mu sebagai umat bangsa Israel yang Kau telah pilih ya Bapak. Kami percaya Bapak, biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapak. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Maupun pekerja maupun sudah pelayanan ya Bapak. Engkau akan berkati ya Bapak sehingga benar-benar ya Bapak jerih payah mereka tidak akan sia-sia untuk melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa untuk mereka yang bisa masih berkumpul dalam doa-doanya ya Bapak. Engkau jawab semua ya Bapak. Apa kerinduan mereka ya Bapak, Engkau jawab semua ya Bapak. Sehingga benar-benar ya Bapak, mujizat-Mu demi hari Engkau nyatakan di dalam kehidupan para jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang lagi sakit ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan ya Yesusku oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhanku, dan oleh kuasa-Mu ya Bapak. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan para jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhanku. Engkau sembuhkan ya Bapak, kami percaya Bapak. Kami datang, ketika kami datang membawa semua banyak beban. Kami pulang dengan sukacita ya Bapak, membawa berkas-berkas-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, biarlah kemuliaan-Mu ada di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Biarlah nama-Mu lebih lagi ditinggikan ya Bapak. Biarlah penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih ya Allahku. Kami juga berdoa, takkan lupa untuk gedung ini ya Bapak. Sebagai saluran berkat-Mu ya Bapak. Gedung Heart Space ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan memberi berkat ya Tuhan yang berkelimpahan. Juga gedung yang kami akan tempati juga di Hotel Millennium ya Bapak. Engkau akan berkati ya Bapak. Biarlah mereka para manajemen yang Engkau berkati semua ya Bapak. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapak. Dengan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bisa membawa dampak yang bagus bagi sekitar kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesusku. Inilah doa kami ya Bapak. Kami percaya Bapak,
Doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum doa berkat, saya mengingatkan lagi, besok minggu kita ibadah di Milenium. GP Millennium ya. Yang biasa jam 8, jam 8. Yang biasa jam 10, jam 10. Yang enggak biasa ibadah, harus beribadah. Haleluya. Haleluya ya, kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian yang tadi, kita bernubuat bersama-sama, damailah Indonesiaku. Haleluya. Damailah Indonesia. Kita serukan bersama-sama, Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. yang lebih keras lagi, kita katakan Damailah sampai selama-lamanya, Indonesiaku. khususnya di tahun 2024, Indonesia tetap damai. Indonesiaku. Yes. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita katakan damailah. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Katakan lawatan Allah terjadi. Lawatan Everyone ya Tuhan. Semua orang akan dilawat Tuhan. Damailah Indonesia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Ajari aku